Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana syahru Ramadan syahrul mubarakati wal ghufran wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jemaah salatul isya wa insyaallah tarawih wal witir. Hari raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat, rahmat, inayah, taufik, hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan kembali secara berjamaah melaksanakan salatul isya yang sudah kita laksanakan, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan salatul tarawih dan witir. Dan masih dalam rangkaian ibadah Ramadan kita yang alhamdulillah pada hari ini kita insya Allah sudah memasuki hari yang ke-7, dan malam ini kita sudah masuki hari yang ke-8, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amaliyah Ramadan kita, terutama siam kita, qiyam kita insyaallah, dan saatnya diberikan ganjaran. Amin. Allahumma amin. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurahkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan kesempatan bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kesempatan kita untuk melatih kita menjadi orang yang dermawan, punya kesempatan untuk bisa mengeluarkan sebagian daripada harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Dan Rasulullah SAW telah mencanangkan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana sebaik-baik bulan kalau kita melaksanakan berupa infak ataupun sedekah, ya, sebagian daripada harta kita. Di dalam sabda beliau Rasulullah SAW menyatakan khairus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW ajwadun nas. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma kana fi Ramadan. Dan bertambah-tambah kedermawanan beliau ketika di bulan suci Ramadan. Bahkan beliau memberikan motivasi kepada kita betapa ganjaran ketika kita bisa melayani berupa memberikan makanan hanya sekedar untuk berbuka orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ini luar biasa kesempatan. Betapa banyak di sekitar kita pada saat ini kaum muslimin semuanya sedang berpuasa, maka kita layani mereka dengan memberikan mereka berbuka puasa. Maka pahala mereka yang berpuasa itu kita dapatkan tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Ini luar biasa. Kaum muslimin, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam hari ini judul kita diberikan adalah bagaimana keutamaan merahasiakan sedekah. Sedekah yang dirahasiakan. Jadi sedekah itu ada dua, ada sirriyah wa jahriyah. Ada yang disembunyikan dan ada yang dijelaskan terang-terangan. Pada dasarnya kedua-duanya adalah baik selama niatnya benar.
niatnya membantu, niatnya menolong, dan tidak menampilkan riya di situ, ingin dipuji, disebut namanya dan sebagainya. Selama kita keluarkan itu lillah, untuk Allah, maka kata Allah SWT, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang mengeluarkan atau menginfakkan harta mereka di malam hari maupun di siang hari, baik secara sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa jahran, ataupun juga terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka mereka itu akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, dan mereka tidak akan merasakan bersedih ataupun merasakan gelisah di dalam kehidupan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan itu baik. Sirriyan, sembunyi-sembunyi ataupun dengan cara tidak terang-terangan juga baik. Yang tidak baik adalah yang tidak sedekah. Yang tidak baik adalah sedekahnya tidak sedekah tapi mengomentari orang yang sedekah. Ya, lihat orang sedekah dikomentari, tidak ikhlas, riya. Padahal yang tahu ikhlas dan tidak ikhlasnya seorang melakukan satu ibadah itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugas kita mengomentari dan menilai sedekah orang lain, infak orang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ayat yang lain dalam surah Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memang memberikan sedikit keutamaan ketika kita bisa menutupi atau secara sirriyah kita tunaikan sedekah kita itu. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Ketika kalian menunaikan sedekah kalian itu dengan cara terang-terangan, itu baik bagi kalian. Wa in tukhfuha aw tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi kata Allah, ketika kalian bisa menutupinya dan kalian berikan kepada orang-orang yang fakir, fa huwa khairul lakum, dan itu jauh lebih baik bagi kalian. Ini keutamaannya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapus sebagian daripada dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Ini keutamaan. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda ketika beliau menyatakan ada 7 golongan nanti manusia yang nanti di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada golongan itu adalah rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimali ma tunfiqu bi yamini. Salah satu daripada golongan yang nanti akan dilindungi oleh Allah SWT di hari tidak ada perlindungan, naungan pada hari itu adalah seorang yang memberikan infaknya dengan cara diam-diam, dia tutupi, sehingga dia berikan dengan tangan kanannya, tangan kirinya pun tidak tahu apa yang dia berikan. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba di dalam hal ini, menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan daripada harta kita. Ada saatnya kita menerima, ada saatnya juga kita harus memberi. Jangan hanya mau jadi penerima, tapi mari kita berlatih jadi orang kaya. Bagaimana cara berlatih jadi orang kaya? Sering-seringlah memberi. Kalau mau jadi orang miskin, sering-seringlah minta. Orang yang senantiasa bisa memberi, itulah orang kaya. Mau sebanyak apapun hartanya, mau setinggi apapun tahta kedudukannya, kalau tidak bisa berbagi, miskin. Mau semiskin apapun orang itu kedudukannya, mau sereot apapun tempat tinggalnya, mau sedikit apapun penghasilannya, selama dia masih bisa berbagi, kaya. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mampukan kita untuk senantiasa bisa berbagi. Ada saatnya kita dibagi dan ada saatnya kita berbagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.